Baradal muhtaramin wal mukarramin, para wakil talqin, hadirin hadirat, zakirin zakirat, ikhwan akhwat, qadiriyah nasyabandiyah, pondok pesantren Surya Yasin Madrasah, para pecinta kesucian jiwa. Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Ibnu Mazlul, pengasabah dalam kitab beliau Fadailus Syuhur menjelaskan bahwa bulan ini, Pak, bulan Ramadan berapa? Ramadan berapa? Ramadan berapa, Bu? Ramadan 5 ya. Bulan ini bulan Ramadan 5, bulan Muharram. Ini terdiri dari 4 huruf, mim, ha, ra, mim yang kedua. Mimnya mujahadatun nafsi, haknya hifdzul hurmat, mimnya roknya ridallah, mim yang kedua mahabbatullah. Mim yang pertama mujahadatun nafsi, kemudian haknya hifdzul hurmat, roknya ridallah, mim yang kedua mahabbatullah. Mim yang pertama pengersaabah memaknainya mujahadatun nafsi, artinya memerangi nafsu, melawan nafsu. Pengasabah menulis dalam kitab beliau Fadailus Syuhur tentang nafsu ini, awalnya an-nafsu idza ghalabat kal aduwi wa idza faja'at tajibu mujahadatuha wal isti'anatu 'alaiha wa in khalafa al walidain kama fil aduwi idza baraza. Apa itu? Hafal tidak? Gak apa-apa, yang penting paham ya dan terasa. Para sahabat menyebutkan an-nafsu idza ghalabat kal aduwi, nafsu itu, Pak, jika menyerang, jika menguasai, maka ia seperti musuh. Seperti apa? Apa? Wa idza faja'at tajibu mujahadatuha wal isti'anatu 'alaiha. Dan apabila ia datang tiba-tiba menyerang, menerjang, maka wajib, kalau bahasa Abah menyebutnya mesti melawannya. Wal isti'anatu 'alaiha, dan memohon pertolongan untuk mengalahkannya. Halo, menerjang, jangan diam, lawan, perangi. Wa in khalafal walidain, meskipun umpamanya harus menyalahi kedua orang tua, bertentangan dengan orang tua, artinya penting banget memerangi nafsu, tidak ada kompromi untuk melawan nafsu. Kama fil adu ila baraza, sebagaimana halnya nafsu apabila sudah tampak, musuh sudah tampak menyerang kita, menerjang kita, jangan diam. Kalau musuh yang nyata, musuh yang konkret, kafirin memerangi kita, kita lawan, kita kalah, matinya mati syahid, matinya mati. Tapi kalau kita melawan nafsu, kita kalah, matinya bukan mati syahid, mati qaid, mati konyol. Jadi tidak ada kompromi untuk melawan nafsu. Jelas, idza an-nafsu idza ghalabat kal aduwi ajibu mujahadatuha wal isti'anatu 'alaiha wa in khalafa al walidain kama fil aduwi idza baraza. Para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Quran surah apa, Ibu? Ayat berapa? Al-Ankabut itu surah keberapa? Surah ke-29. Juz berapa? Juz 20. Jadi ada KUHP, apa? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pangeran. Ya, hafal surahnya, hafal ayatnya,
hafal juznya. Al-Ankabut ini surah yang ke-29, juz ke-20 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjuang, yang berperang, maka sesungguhnya dia berjuang melawan nafsunya sendiri. Jadi hakikat perjuangan adalah perjuangan melawan nafsu, perjuangan memerangi nafsu. Itu hakikat perjuangan. Maka merdekakan diri kita dari penjajahan setan dan belenggu hawa nafsu. Lebih lanjut pengarang Abah menjelaskan, wan nafsu a'zamu hijabin bainaka wa bainallah. Nafsu ini adalah hijab yang paling besar antara engkau dengan Allah. Banyak sekali hijab yang menghalangi kita usul kepada Allah. Ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuraniyah, ada hijab syawagilut tabiat, ada hijab zulamil wujud. Banyak sekali hijab-hijab yang menghalangi kita dengan Allah. Tetapi para sahabat menyebutkan hijab yang paling besar yang menghalangi kita dengan Allah adalah nafsu. Wan nafsu a'zamu hijabin bainaka wa bainallah. Wan ni'matul udma hiya al-khuruju minan nafsi. Tadi hijab yang paling besar yaitu nafsu. Nikmat yang paling besar keluar dari belenggu nafsu. Wan ni'matul uzma hiyal khuruju minan nafsi. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah keluar dari belenggu nafsu. Tadi dalam tanbih dibacakan, insyabillah wahai murid-murid, janganlah terpaut oleh bujukan, terpengaruh oleh godaan. Tanbih itu, insyabillah wahai murid-murid, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Karena nikmat yang paling besar yaitu kita bisa keluar dari kungkungan nafsu, dari belenggu nafsu. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Asal pokok pangkal dari semua maksiat, dosa, kesalahan, ghaflah, syahwat, ridho terhadap nafsu, mengikuti nafsu, menuruti nafsu, dan asal pokok pangkal dari semua ketaatan, semua kesadaran, semua penjagaan adalah tidak menuruti nafsi, tidak ridho sama nafsu. Ya, para sahabat juga mengutip ada bait-bait syair. Wan nafsu katiflin tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in taftin huyan patimu apa hentu. Wan nafsu katiflin hu syab'ala Allahi wa in taftin huyan patimu wan nafsu katiflin tuhmil husyabbala hubbir radai wa in taftin huyan patimu. Ya Rabbi Wali Walfir itu baharnya bahar apa? Bahar basit. Ya, bahar basit. Wan nafsu katifli, nafsu ini seperti anak kecil, seperti bayi. Jadi nafsu itu seperti bayi. Kan wan nafsu katifli intuhimilhu syab'ala hubbir radha. Apabila engkau membiarkannya, menurutinya terus menerus, itu bayi, itu anak kecil terus nyusu hingga dewasa, ngabisin jatah bapaknya. Halo, anak kecil disapi bu, disapi. Berhenti. Berapa tahun?
sapi. Bapak-bapak, kata santri ini banyaknya komunitas PSTG. Apa PSTG? Pecinta susu tanpa gelas. Ini tugas Dr. Rusdi ini. Sengaja saya ini ngomporin, itu ada Ketua RMI Jawa Barat, Ketua RMI Dr. Ferry, ya, beliau ini alumni Al-Azhar, alumni dari Amerika Florida, mewadahi sekitar 12.000 pesantren di mana di Jawa Barat. Luar biasa, cerdas, hebat, kiai, akademisi, cuman belum laku. Ada, ya, ya, mungkin terlalu banyak pilihan. Doakan setelah selesai dari sudah kiai di Pangasabah banyak stok. Makanya saya panas-manasin biar dia juga masuk PSTG, pecinta susu tanpa gelas. Aduh, sudah. Nafsu ini seperti bayi, seperti anak kecil. Kalau dibiarkan dituri terus menerus, maka ia terus nyusu sampai dewasa. Wa nafsu katifli intum yang usyabba ala hubbi rata wa intam. Kalau engkau sapi berhenti mandiri, tong ditutur ke nafsu memulai tungtungna, maka bahasanya la nihayata libadamika in arja'aka ilaik. Tidak ada ujungnya celakmu, aibmu, engkau senantiasa ada dalam keburukan manakala engkau membiarkan diri dibelenggu oleh nafsu. La nihayata libadamika in arja'aka ilaik. Kemudian Pangasabah menyebutkan banyak, karena yang ceramah nanti hikmat ilmiah. Wan an-nafsu hiya al-jauharul bukhariyul latiful hamilu liquwwatil hayati wal hissi wal harakatil iradiyah. Nafsu itu apa? Itu definisi dari Pangasabah sebutkan. Nafsu ini suatu elemen yang halus, yang mengandung daya kehidupan, perasaan, gerak, kehendak. Wasammahal hakim ar-ruhal hayawaniyah, dinamakan ruh hayawaniyah, wahya al-wasitatu bainal qalbi alladhi huwa an-nafsun natiqah wa bainal badani al-musyari ilaiha fil Qur'anil Karim bisyajaratil mubarakati zaitunati la syarqiyyati wala gharbiyah. Itu nafsu. Jadi nafsu itu perantara antara hati yang Abah sebutkan nafsu natiqah dengan badan. Ini yang diistilahkan, yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, bisyajaratil mubarakati zaitunati la syarqiyyati wala gharbiyah. Dengan syajarah mubarakah, pohon yang diberkati. Pohon apa itu? Pohon zaitun yang diberkati, la syarqiyati wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Ini lizdiyadi rutbatil insan, untuk bertambah meningkat martabatnya manusia, ya, bibarakatihi biha likauniha, dengan berkah Allah. Nafsu, apakah manusia ini bisa tidak ini mengendalikan nafsu, yang meningkatkan nafsu dari nafsu ammarah ke nafsu lawamah, dari nafsu lawamah ke nafsu mulhimah, tingkatkan lagi dari nafsu mulhimah ke nafsu mutmainnah. Manakala tingkatan nafsu kita mencapai tingkatan nafsu mutmainnah, dipanggil dengan panggilan mesra dan kasih sayang dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, silakan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tingkatkan lagi nafsu radiyah, mardiyah, kamilah. Jangan berkutat di nafsunya, nafsu ammarah, kata Pangasabah, ya. Nafsu itu laisat min syarqi adamil arwahil mujarradah wala min gharbi adamil ajsamil kathibah.
Nafsu ini tidak di arah timur alam arwah yang bersifat abstrak ataupun di arah alam fisik yang bersifat konkret. Tidak. Tapi kebanyakan manusia terjebak di nafsu ammar, kan nafsil ammarah hiya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah wa ta'muru bil ladzati wasyahawatil hissiyah wa tujdibul qalba ila al jihatis safaliyah. Itu nafsu ammarah. Itu condongnya kepada tabiat badaniyah, menjuruhnya kepada kelezatan, kenikmatan, syahwat yang bersifat hissiyah, fisik, yang dipikirin hanya mulut, isi perut, di bawah perut, di atas lutut, namanya lanjut. Jadi sebatas periode oral, anal, genital, hanya itu saja. Timimiti nu dipikir teh eusi pejip, bungkus kulit, jeung liang berit. Bagi yang nggak ngerti lihat teks di bawah ini. Sebatas berkutat itu oral, anal, genital, maka harus ditingkatkan. Kalau itu mafahiyah ma'wasyar wa mambaul akhlaqidz dzamimah wal af'alis sayyi'ah. Kata para sahabat, itu mah atuh yang sebatas itu mah hanya sebatas ma'wasyar, tempatnya keburukan. Kemudian wa mambaul akhlaqidz dzamimah, ini sumber akhlak yang tercela, wal af'alis sayyi'ah, dan perbuatan buruk sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu banyak memerintahkan kepada kejelekan. Maka ayo kita semangat hijrah. Ini tahun baru Islam, ya, Muharram 1444 Hijriah, semangat hijrah. Barang-barang ini konsep hijrah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang semuanya, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu apa? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah adalah orang yang mau dan mampu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka nafsu digeser tadi dari nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu radiyah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Dihijrahkan, ya, dipindahkan, ya, tinggalkan perkara-perkara yang buruk, yaitu nafsu ammarah yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Ini bagaimana caranya? Talqin. Kita menerima talqin dzikir dari siapa? Dari mursyid. Setelah kita menerima talqin dzikir dari mursyid, kita istiqamah memperbanyak kalimat la ilaha inna hadhil kalimata thayyibah tujarridul quluba an hujubil alaikil unsuriyah wa tuzakkin nufusa anir radha'ir was sifatil hayawaniyah wa takshifu lidzakir ala dawam masidq wal ikhlas al ulum al dunyah. Itu jadi yang ada kedua, wa tuzakkin nufusa anir radha'il wasifatil hayawaniyah wa tuzakki, dan mensucikan itu kalimah la ilaha an-nufusa kepada berbagai nafsu, anir radha'il dari berbagai noda-noda, dari berbagai kotoran-kotoran, wasifatil hayawaniyah dan sifat-sifat kehewanan. Dibersihkan, disucikan nafsu-nafsu kita dari radha'il, dari noda-noda, kotoran-kotoran dan sifat kehewanan dengan la ilaha. Tapi ada catatan, bisyarti akhliha min qalbin taqiyin naqiyin mimma syaallah, dengan catatan kita menerima la ilaha illallah tersebut dari kalbu seseorang yang takwa, yang suci hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Itulah mursyid, dan kita yakini beliaulah yang ada di tengah-tengah kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Masrur radhiyallahu anhu, yang telah memberikan kalimah la ilaha illallah. Kita berbaiat, berjanji setia kepada Allah, menghadap kiblat, disaksikan oleh guru, diikat kuat dengan la ilaha
Maka yang kedua, hifdzul hurmat akan mampu kita raih, menjaga kehormatan. Kata pengarang sahabat, hifdzul hurmat ini termasuk usulul qadiriyah, ada 5. Satu yaitu yang pertama apa? Ulul himmah. Yang kedua, hifdzul hurmah. Yang ketiga, husnul khidmah. Yang keempat, nufudul azmah. Yang kelima, ta'zimun nikmah. Ini usul, asrani usul, berbagai pokok. Man bayya'al usul harrimal wusul. Barang siapa yang menyia-nyiakan perkara-perkara yang pokok, maka akan terhijab, terhalang, tidak bisa sampai, tidak bisa wusul. Hifdzul hurmah, menjaga kehormatan, akan mampu kita raih manakala kita sudah mampu melewati fase yang pertama tadi, mujahadatun nafsi. Yang ketiga, mim ha ro-nya ridallah. Pengarang sahabat mengutip di Quran, yaitu yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Ketika orang-orang beriman tersebut berbaiat, berjanji setia di bawah pohon. Pohon di sini bukan pohon kurma, bukan pohon kelapa, tapi syajarah thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Sudah memperoleh ridha Allah, bukan sebatas mengharap, menghibah, memohon, meminta. Kita sudah meraih ridha Allah karena kita sudah berbaiat, menerima talqin dzikir dari mursyid, sehingga kita memperoleh ridha Allah. Yang keempat, mahabbatullah, kita akan mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karakteristik orang-orang yang beriman itu terapat sangat cintanya kepada Allah. Ada ciri garam. Nah, kata santri, likulli syai'in alamatun, segala sesuatu ada ciri garam, ciri cabe, ciri gula, ciri tai kucing. Saya emang nggak tahu, belum pernah nyoba. Ada ciri cinta kepada Allah, alamatu hubbillah hubbu zikrillah, wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah. Ciri cinta kepada Allah, cinta kepada zikrullah. Ya, tanda kita mahabbah kepada Allah itu mahabbah sama zikir. Kalau ciri kita benci kepada Allah, benci kepada zikir. Kalau ada di sana yang nggak senang, benci sama zikir, itu benci sama Allah. Tapi yang senang sama zikir, itu cinta kepada Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ada putrinya Pak Wapres, Teh Mamduhah Ma'ruf Amin SCME. Alhamdulillah beliau juga ini bersama sebagian kita ingin memperoleh barokah, ingin memperoleh karomah dari guru kita pengarang sahabat. Alhamdulillah. Hadanallah baik majma'in, berkah semuanya segalanya selamanya. Di hormati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Mas'ud Qaddas Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.